Halo guys, kembali lagi di konten review mainan suka aku. Oke, kali ini kita kedatangan Wonder Woman dari series Batman Last Day on Earth. Tapi ini aku dapat yang seriesnya karakternya yang apa? Yang pakai helmet Dr. Fate. Nah, ada satu lagi dia untuk figurnya, dia tuh yang moha dia. Kalau boleh cerita, ini kayak ceritanya Batman tuh kayak lagi terdampar, terus jumpa varian dari universe Wonder Woman yang lain lah, yang nggak kayak biasa kita tahu kan. Wonder Woman tuh rambutnya panjang, tapi ini dia yang moha kayak di padang gurun gitu dia. Tapi oke sih, kalau ditengok dari luar ini cukup oke ya. Tuh figurnya kita dapat ada pedang, ada stand base kecil ya, yang untuk di kaki, bukan yang di badan nggak ada kayaknya, yang panjang gitu nggak ada. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita review mainannya. See you guys. Jadi ini dia yang kita dapat dari box. Ada satu figurnya, ada stand base kaki, dan kartu beserta keterangan tentang Wonder Woman. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke, jadi itu dia yang kita dapat. Nah, ini dia teman-teman yang aku suka dari figurnya nih. Ini di bagian ini, baju atasnya nih. Dibandingkan dengan cape-nya, dibandingkan dengan sepatunya, merah yang di bagian jubahnya ini tuh lebih keren. Metaliknya tuh oke. Terus juga di metalik di bagian sini dan sini. Dan juga untuk detail helmetnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih ha. Oke sekali ya. Kalau dibandingkan dengan Dr. Fate yang versi movie, nih yang movie teman-teman, aku tuh lebih suka yang ini, yang versi komik dan klasik. Itu lebih keren sih yang ini. Dan McFarlane juga nggak lupa detail kecilnya tuh kayak misalnya sendiri tuh ada dagunya, itu keren dari McFarlane, detailnya nggak lupa dia, kuping dan bahkan ada sisa rambut jambulnya. Oke teman-teman. Nah, yang aku suka lagi dari figurnya ini, itu ada gimmick di bagian ini. Ya, di bagian ini, tonton. Di bagian sarungnya itu ada gimmicknya. Di sini juga ada gimmicknya. Cuman yang disayangkan ya teman-teman, ini kenapa kita nggak dapat terpisah ya kan? Mungkin kalau dia terpisah mungkin ini cakep ya untuk figurnya. Dan juga ada logo Wonder Woman-nya di sini, di detail tali pinggangnya cukup oke. Dan juga cape-nya teman-teman. Nah, untuk cape-nya teman-teman, ini oke sih. Dia ada detail koyak-koyaknya, ada karena ini dia kayak di gurun-gurun gitu, keren sih. Ini ada detail koyak-koyaknya. Terus kalau dibandingkan cape-nya ini dengan cape-nya McFarlane yang ini ada, ini berat kali teman-teman. Bisa bikin figurnya jatuh. Itu sih. Untuk cape-nya oke. Ini teman-teman, tampilannya cakep sekali. Ada detail-detail lekuk-lekuknya untuk cape-nya. Keren. Oke, jadi ini dia tampilan dari looks figurnya. Nanti kita akan coba review artikulasinya teman-teman. Oke teman-teman, aku tuh mau review pedangnya dulu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini pedangnya cakep teman-teman. Ada detail kecilnya. Terus ada ulir-ulirnya, ada juga di bagian sininya teman-teman. Ada ulirnya juga di bagian pedangnya. Cukup oke teman-teman untuk pedangnya. Dan ini maunya kalau dibikin dia ulirnya nih pakai warna abu-abu kayak kain gitu mungkin lebih keren. Tapi ini udah keren sih. Cuman yang kurang dari pedangnya ini tuh aku kurang suka tuh di sini. Nah, dia sangat lentur sekali teman-teman. Jadi kurang deh gitu kesannya kalau dia agak lentur gini. Oke. Nah, tapi mungkin itu juga alasan McFarlane bikin ini jadi lentur. Itu supaya nggak gampang patah kali ya. Kalau dibikin keras mungkin bisa patah di bagian sendinya yang di sini. Oke guys, jadi ini kita akan nge-review artikulasinya ya. Kita mulai dari kepalanya. Untuk kepalanya tuh bisa sampai sebelok ini. Oke. Terus juga kalau untuk ke atas bisa sampai sejauh ini. Dia terhalang sama rambut yang tadi teman-teman. Nih, untuk detail kepalanya teman-teman bisa sampai sejauh ini. Ke bawah dia cukup jauh. Walaupun dia ada helmnya, dia tetap pas dia karena cape-nya tuh rapi, pas untuk helmnya untuk dongak ke bawah nih teman-teman. Bisa sampai ke bawah ini.
untuk detail kepalanya. Dan untuk detail tangan dia nggak bisa sejauh ini karena ada capnya, dia paling jauh sampai sejauh ini untuk detail tangannya. Dan yang keren itu dia putar di bagian gelap. Nah, terus untuk bengkoknya bisa sampai sejauh ini teman-teman. Nah, sampai sejauh ini nih untuk detail artikulasinya, bahkan di pergelangan tangannya. Nah, di pergelangan tangannya itu kita sendinya tuh sendi kayak gini teman-teman. Jadi dia harus cuman diputar gitu. Jadi kalau dia mau langsung belok, dia harus diputarin dari sendi pergelangan yang di sini, baru bisa dibelok-belokin bentuk tangannya. Bisa sampai sejauh ini teman-teman. Oke, itu untuk tangannya. Dan untuk kakinya teman-teman, dia nggak bisa jauh-jauh, dia paling jauh sampai segini karena terhalang sama roknya nih. Begitu juga di sini, apalagi bagian sini terhalang sama capnya, sarung pedangnya teman-teman. Untuk ke depan juga nggak terlalu jauh teman-teman, dia bisa sampai sini aja untuk dari depan. Dan untuk kakinya ini yang oke, dia bisa sampai sejauh ini. Untuk ke depan, ke belakang bisa sampai sejauh ini. Dan untuk ada gimmick di bagian pergelangan kakinya tuh yang McFarlane selalu buat tuh. Nih ada di bagian situ. Terus juga detail untuk pinggangnya teman-teman bisa 360 derajat. Gila nih teman-teman, bisa lihat 360 derajat. Oke, untuk itu cukup oke. Untuk artikulasi ya kurang lebih seperti itulah teman-teman yang bisa kita lihat ini. Nah, ini kita akan kasih tunjuk bagaimana kalau ditaruh pedangnya teman-teman. Kita majuin dulu ke belakang gini, kita mundurin ke belakang, terus baru kita masukin pedangnya. Ini detail kalau dia pakai pedangnya teman-teman. Wih, cakep boy, cakep. Terus juga ini detail kalau kita pasangin ke bagian tangannya teman-teman. Tunggu ya, coba pasangin. Aduh, bentar ya teman-teman, mungkin akan di skip nih videonya. Nih ini dia kalau dipasangin pakai pedang teman-teman. Wih, cakep. Kalau dipasangin pedang itu kayak ini teman-teman. Kok diposein oke sih nih tuh kalau dipakein pedang deh teman-teman. Wih, cakep teman-teman. Kurang lebih tuh gini tampilan teman-teman. Jadi itu dia untuk artikulasi dan pemasangan aksesorisnya teman-teman. Nah, ini dia kalau dibandingin sama Marvel Legend Jack dari seri Eternals teman-teman. Lebih tinggi lagi Wonder Woman ini, cukup tinggi dia ya. Atau mungkin karena helmnya, atau bagaimana kalau kita bandingin ini sama Dr. Fate. Coba kita bandingin teman-teman. Nah, ini dia perbandingan kalau dibandingin sama Dr. Fate. Mungkin kalau sama Dr. Fate hampir tingginya sama sih, tapi kalau dibandingin sama Red Robin tadi cukup timpang ya. Cukup timpang tingginya. Tapi kalau dibandingin sama Dr. Fate dia hampir sama. Atau mungkin karena helmnya, atau mungkin karena di sini dia pakai heels ya teman-teman. Sementara kalau Dr. Fate kakinya itu flat. Nah teman-teman, itulah dari saya untuk review McFarlane Wonder Woman yang pakai topeng Dr. Fate. Teman-teman kalau mau beli barang yang sama, nanti saya taruh link di bio, di caption maksudnya. Saya akan taruh link pembelian untuk figurnya biar kita punya figur yang sama. Dan teman-teman kalau ada yang mau di review, request boleh komen biar nanti saya coba review figurnya. Atau mungkin ada yang kurang bagus atau gimana, teman-teman boleh kasih tahu biar jadi improve buat saya. Oke teman-teman, makasih sudah nonton videonya. Jangan lupa subscribe, like. See you next video. Bye bye.